Drama menarik kembali tersaji di sidang lanjutan kasus penganiayaan berencana David Ozora yang menghabiskan Mario Dandisatrio dan Shane Lucas sebagai tersangka. Kemarin siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, JPU berhasil menghadirkan saksi Anastasia Pretia Amanda, mantan kekasih Mario, secara paksa. Disebut secara paksa lantaran Amanda sudah 2 kali dipanggil dan tidak pernah datang dengan alasan sakit. Bahkan kemarin sebelum bersaksi di kursi panas pengadilan, Amanda yang datang dengan kursi roda merintih kesakitan hingga sidang sempat ditunda. Lantas benarkah sakit Amanda hanyalah sariawan? Atau ada penyakit lain yang membuat gadis berusia 19 tahun itu tak kuat berjalan sehingga harus ditopang kursi roda? Kondisi Amanda sebenarnya kurang sehat banget gitu loh. Karena kan Amanda lagi persiapan untuk operasi batu ginjalnya yang mungkin 3 minggu lagi. Karena apa? Amanda tuh ada infeksi terlebih dahulu. Jadi sehingga operasinya nggak bisa seperti orang dilakukan laser segera gitu. Karena dia sudah mengalami infeksi kandung kemih pada saat sebelumnya. Sehingga harus ada selang untuk servis-serpihan. Kalau misalnya ada itu dibuat dulu. Jadi yang diberitakan yang 2 minggu lalu bahwa Amanda sakit sariawan itu mama betul di awalnya, tetapi kemudian ditemukan terakhir batu ginjal itu. Jadi ada. Sariawan itu satu mulut ya? Satu mulut. Nah itu efek. Serongga mulut ini semua putih sampai ke tenggorok. Nah itu efek daripada ada itu, infeksi. Ternyata itu setelah observasi ada batu ginjal itu yang infeksi di saluran kemihnya. Jadi tidak ada surat bunyinya panggil paksa. Ini perlu sekali Mbak, karena ini kan termasuk untuk kredibel Amanda ya. Jadi kalau sampai itu bergulir pemanggilan paksa, orang sakit beneran kok gitu. Ya, kuasa hukum Amanda menepis pernyataan JPU bahwa kliennya dijemput paksa. Sempat terjadi perdebatan sebelum dilanjutkan sidang hingga akhirnya majelis hakim menugaskan tim medis pengadilan untuk mengecek kesehatan Amanda. Dan setelah dites oleh tim medis, terdiagnosa Amanda cukup sehat dan layak mengikuti sidang. Pasalnya, tekanan darah Amanda 110/70 dengan heart rate 150 kali per menit dan saturasi oksigen 98%. Tak ayal, gadis berusia 19 tahun itu mendapat peringatan tegas dari majelis hakim agar jangan berpura-pura sakit. Lantas seperti apa kesaksian Amanda? Benarkah kesaksian Amanda justru menyudutkan Mario Dandi, mantan kekasihnya? Semuanya benar. Ada saudara benar. Percakapan yang tidak ada itu saudara menjadi saudara nanti ada yang tidak benar yang benar. Itu percakapan yang mana percakapan yang mana yang tidak saksi di situ saya bahas pada saat pertemuan tersebut nggak pernah ada di Januari. Jadi semua yang pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Memang tetap Amanda pada keterangannya bahwa di tanggal 30 itu adalah yang sebenar-benarnya Mario itu cek ombak sebenarnya. Dia sudah mendengar lah waktu itu mungkin tentang Agnes, yang Yohan juga kakaknya menanyakan, itu ada buktinya kita kok. Itu benar bahwa karena Agnes itu hilang. Pemikiran Amanda saat itu hilangnya tuh memang dengan Mario. Karena dicari-cari sama kakaknya karena tahu Amanda adalah mantan pacarnya Mario. Inilah suatu hal yang bagi saya dalam hal ini ya. Kita memang kalau memilih pacar harus hati-hati terutama kepada anak-anak dan adik-adik kita. Pacarannya Mario dengan Agnes ini kan baru mau 2 bulan juga belum nyampe gitu. Si David juga pacaran sebenarnya pacaran anak-anak, kayak anak ingusan, tetapi sudah hubungan dewasa gitu loh. Jadi dalam hal ini kita jangankan itu ya, secara normal orang tentara mau ABRI mau segala macam istrinya selingkuh aja bisa bunuh orang kok karena gara-gara ML. Apalagi anak-anak bau kencur yang belum ada pemikirannya dewasa, berpikir akal sehat. Tapi kenapa ya kok sidang ini menurut saya Amanda jadi disudutkan banget gitu ya. Untuk sebagai saksi harus dia mengetahui detail. Anak umur 19 tahun, itulah saya pikir. Pengetahuannya juga yang dia tidak berbuat apa-apa. Dan pacaran sama Mario juga perlu dijaga ketat gitu. Dengan emosional, kuasa hukum Amanda menuding JPU kurang tegas terhadap Mario Dandi dan Shane Lucas sebagai pelaku penganiayaan, tapi malah menyeret Amanda ke pusaran kasus. Padahal pada Maret lalu, Amanda sudah melaporkan Mario Dandi CS ke Polda Metro Jaya atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik
lantaran menuding Amanda sebagai orang pertama yang menginformasikan bahwa anak AGH telah berhubungan intim dengan David Ozora. Pihak Amanda yang mengaku tidak berurusan dengan Mario Dandi pasca putus merasa dikambing hitamkan oleh Mario Dandi dan Shane Lucas. Bahkan pihak Polres Metro Jakarta Selatan sempat ingin melakukan tes lie detector atau tes deteksi kebohongan diduga atas desakan Rafael Alun yang disebut-sebut sebagai penguasa Jakarta Selatan. Amanda pernah diminta untuk melakukan tes lie detector oleh pihak penyidik? Tidak pernah diminta. Iya, pertanyaan saya diperhatikan ya, saudara saksi ya. Ini bukan permainan ini ya. Pertanyaan saya diperhatikan. Apakah Anda pernah diminta untuk menghadiri lie detector oleh pihak penyidik? Pernah. Apakah waktu itu saksi menghadiri lie detector itu? Karena Mario pun diminta lie detector dan dia hadir untuk mengkonfirmasi karena di sini ada perbedaan. Ini sangat penting karena ini adalah bagian dari surat dakwaan yang sedang akan didakwakan. Karena nggak mungkin ceritanya ada aja, saudara jangan menerangkan pertanyaan. Saya harus meluruskan. Amanda tuh BAP itu kedua tuh adalah konfrontir. Dipertemukan oleh penyidik bersama Mario, itu saya hadir mendampingi. Dan soal lie detector satu, saya bertanya kepada penyidik, tidak ada tertulis dari JPU menyatakan diminta tertulis. Semua katanya nggak sah dong Mbak. Ada nggak tertulis permintaan JPU lie detector? Penyidik cuma sampaikan, Bu ini ada permintaan, ada sih permintaan dari JPU. Tunggu dulu, ada permintaan dari JPU untuk Amanda lie detector. Saya cuma jawab pada penyidik, yang perlu di lie detector itu terpelaku, bukan saksi. Terdakwa yang tertuduh itu. Tersangka yang perlu, kok malah permintaan jaksa kepada saksi yang minta lie detector, kebalik-balik dunia ini. Tak hanya pihak Amanda yang merasa dirugikan oleh sikap JPU, pihak David selaku korban pun merasa tidak puas dengan cara JPU mengorek keterangan dari Amanda di dalam persidangan. Padahal Amanda menyatakan David diancam ditembak oleh Mario, namun JPU tidak memperdalam adanya pengancaman itu. Secara keseluruhan, pihak David merasa puas dengan kesaksian Amanda yang berani mengungkap adanya rencana perubahan BAP di Polres Metro Jakarta Selatan atas perintah Rafael Alun, ayah Mario Dandi. Terbuka tadi di persidangan, anak korban ini pertama kali ngechat Amanda pada tanggal 30 dini hari itu. Bahwa dia bertanya, Kak Amanda ini Wareng, itu menyebutkan bahwa itu adalah pertama kali dia menghubungi Amanda gitu. Dan kami melihat begini, dalam persidangan tadi Amanda menyampaikan ternyata memang David pernah diancam ditembak, walaupun kita lagi-lagi sayangkan tidak dinotis sama sekali oleh jaksa penuntut umum bahwa ada pengancaman terhadap David sebelum adanya penganiayaan. Ini kan sebenarnya adalah unsur yang paling krusial dalam penganiayaan berat terencana. Unsur perencanaannya kan ada di situ, ada di pengancaman, tetapi justru yang digali hanyalah terkait motif gitu ya. Seolah-olah keterangan dari Amanda ini sangat-sangat penting yang menyebabkan terjadinya penganiayaan. Sebenarnya perencanaan ini tuh sudah benar-benar nyata dan matang ya. Pertama, bahwa Mario Dandi pertama kali menghubungi Shane memang menyebutkan ingin memukul. Yang kedua, selama ini tidak pernah Mario Dandi ngebela-belain banget datang ke rumah Shane. Tetapi dia sampai datang, Shane aja juga nggak mengira gitu ya. Kemudian kartu pelajar yang sengaja banget digosen, yang sudah tidak terbawa oleh anak AG digosen oleh Mario Dandi untuk dibawa mereka, seolah-olah itu menjadi modusnya. Kemudian kami juga melihat bahwa dia segitunya menikmati apa yang dilakukan terhadap penganiayaan itu. Kita lihat dia memoto anak korban sesaat setelah penganiayaan terjadi, dan kita lihat di persidangan sebelumnya foto itu beredar. Nah, ini tadi disebutkan oleh Shane bahwa tanggal 21 apa 20 malam, pokoknya setelah kejadian, si Mario Dandi ngechat Shane. Kira-kira dia sampaikan Shane rubah BAP. Sebut aja kalau yang mukul duluan bagian perut, yang kena leher, itu David duluan yang mukul. David lah yang memulai perkelahian, kata bokap gua gitu. Ya, itu jelas, dan seluruh kesaksian Shane hari ini terkait pemukulan, percakapan di mobil, kemudian yang foto,
kemudian kata bokap gua dan lain sebagainya, tidak ada yang disangkal oleh Mario. Kapolres aja sempat terpelintir Mbak mengumumkan Pak Kapolres responnya tanggal 24 respon tanggal Februari. 24 Februari. Padahal Amanda belum diperiksa sama Amanda diperiksa. sekali. Amanda diperiksa 2 Maret. Baru 2 Maret. Tapi Kapolres terpelintir oleh anak buahnya. Saya nggak menyalahkan Pak Kapolres. Terkait kondisi David Ozora, Melissa menyatakan bahwa kondisi anak Jonathan Latumahina itu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah pulang kampung pada Idul Adha lalu, David terlihat lebih gemuk hingga pipinya yang dulu tirus sekarang cabi. Bobot tubuh David memang naik belasan kilogram dan pemuda berusia 17 tahun itu sudah bisa mengenakan pakaian sendiri. Dari hasil fisioterapi, endurance David dalam berjalan sudah mencapai 20 menitan meski belum diperbolehkan untuk jogging. Iya, kalau badan memang naiknya belasan kilo, alhamdulillah ya, karena memang tidak ada pantangan dan orang tua David concern banget ke urusan pengembalian massa otot gitu. Tetapi dari sisi apakah sudah kembali aktivitasnya seperti layaknya anak-anak seusianya, tentu belum. David belum bisa lari jogging lagi, baru mau belajar ke arah sana. Kemarin petang, tim Diskrimum Polda Metro Jaya berhasil menciduk tersangka kasus penipuan senilai 35 miliar yang dilakukan si kembar Rihana dan Rihani. Rihani ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Keduanya sudah 2 bulan menjadi DPO Polda Metro Jaya terkait penipuan pre-order smartphone premium yang mereka lakukan sejak tahun 2021. Saat digelandang ke ruang interogasi Diskrimum Polda Metro Jaya, Rihani nampak santai bahkan sesekali tersenyum kepada awak media. Mau bantu sih, kita ketawa aja. Sampai bilang saya juga Ada lagi sewa Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Kita di belakang itu. Cuma kan cuma beli di bawah di supermarket. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Rihana dan Rihani ini, Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus, baik itu penyelidikan maupun penyidikan yang melibatkan beberapa subdit yang langsung dipimpin oleh Wadir Krim Polda Metro Jaya, AKBP Imam Yulis. Hari ini kita bisa mengamankan saudara Rihana dan Rihani di salah satu apartemen di kawasan Karawaci tadi jam pukul 5 subuh. Dan kita pada saat pengamanan kita berkoordinasi juga dengan pihak keluarganya dan kita juga dibantu dengan pihak security maupun pengamanan di apartemen tersebut. Dan sekarang sedang proses penyidikan. Ya, dia sudah mengetahui bahwa sedang dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedatangannya kita ini karena melihat di media bahwa Rihani sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi kita di sini sebenarnya pengen memastikan gitu, apakah benar bahwa Rihani tersebut sudah ditangkap sama Polda Metro Jaya. Bermula dari promosi penjualan smartphone premium di Instagramnya, sejumlah korban tertarik membeli kepada si kembar Rihani karena harga yang mereka tawarkan di bawah pasaran. Rihani mengaku barang yang mereka jual original dan bergaransi langsung dari pabrikan. Salah satu korban yang bernama Yunita mengaku tertipu 6,4 miliar dan tak bisa menemui Rihani untuk meminta pertanggungjawaban karena penipu kembar itu kabur-kaburan. Karena memang dia teman dekat ya, jadi saya merhatiin Instagramnya dia, itu jualan dari 2021. Terus ya saya tanya, karena waktu itu yang dijual itu berupa produk kan, jadi saya lebih nanya ke barangnya sih bener apa enggak gitu, karena saya takutnya ini barang black market, jadi saya hanya memastikan barangnya ini dari mana gitu. Saya waktu itu masih percaya aja dan saya nggak mikir dia bakal nipu saya atau gimana sih gitu. Sebenarnya
Karena dia teman ya pertama. Terus saya nggak, ya pikiran bodoh saya ya, saya cuma mikir mana ada sih teman mau nipu gitu. Apalagi ini teman deket dan saya kenal sama keluarganya juga gitu sih. Kalau sesuai dengan laporan itu 6,4 miliar. Korban lain, Mas Ayu, mengaku tertipu Rihana Rihani sebesar 2,5 miliar. 299 unit smartphone buatan Amerika yang mereka janjikan tidak pernah dikirim sampai akhirnya Mas Ayu melapor ke Polda Metro Jaya pada Agustus 2022 silam. Lalu benarkah orang tua Rihana Rihani yang berdomisili di Pondok Indah juga kabur mengikuti Rihani Rihana? Saya 2,5 miliar dengan total 299 unit. Kronologinya sama dengan Sama, kita berempat ini sahabat dekatnya Rihani. Jadi kita berempat ini sahabat dekat, jadi kita yakin, jadi kita satu mau perkuliahan satu sih. teman kampus di salah satu universitas Di Jakarta. ya betul, dan kita kenal keluarganya, tahu rumahnya, jadi kita mau ikut jualin produk yang mereka jual, tawarkan saat itu. Nah sebelumnya itu saya mulai berjualan dari bulan Agustus 2021 sampai 3 bulan Oktober itu barang aman, keluar lancar sesuai 2 minggu, sesuai janjinya si Rihana ini gitu. 3 bulan. Nah mulai November barang mulai macet keluarnya dengan berbagai alasan yang sulit lah pokoknya. Pada bulan April ya, April 2002 dia menyatakan gagal mengeluarkan barang dengan berbagai alasan dan dia menjanjikan bulan Mei akhir tanggal 30 itu untuk merefund kita semua. Tapi ternyata tidak dan dia kabur dari rumahnya saat itu. Kata orang tuanya gimana Mbak? Orang tuanya ikut kabur juga. Saya samperin rumahnya Mbak. Saya samperin saya sama keluarga saya saat itu. Nyamperin ke rumahnya. Karena kan dia punya janji sama saya tanggal 31 Juli. Terus dia nggak ada, saya telusuri rumah lama dia yang di Tanah Ara, nggak ada juga. Saya pernah samperin ke apartemennya yang di Pondok Indah, nggak ada juga. Dan dia bales, kan abang saya WhatsApp, turun sekarang temuin kami. Dia bilang, saya udah nggak tinggal di situ bang, dia bilang seperti itu. Akhirnya udah, saya besokannya buat laporan lah di Polda tanggal 1 Agustus 2022. Dari aksi tipu-tipu pre-order smartphone premium, Rihana Rihani berhasil memperdaya 13 korban yang semuanya agen besar telepon genggam. Sebagian uang yang mereka setorkan kepada Rihana Rihani adalah uang reseller, sehingga mereka kelimpungan membayar uang reseller sampai harus menjual aset yang mereka miliki. Hal itulah yang membuat ke-13 korban bersatu dan menunjuk pengacara untuk mendapatkan keadilan. Mereka berharap uang mereka tetap diganti oleh Rihana Rihani meski penipu kembar itu sudah dibuih. Harapan kami, uang kami bisa dikembalikan karena sejujurnya di bawah kami itu banyak yang menantikan dikembalikan kita uangnya. semua sih buat uangnya itu kembali gitu. Sementara itu di bawahnya yang membeli menagih ke Mbak ya? Benar. Dan saya harus nagih ke siapa kalau nggak ke Rihana, ke Rihani. Mbak juga dituntut kah sama korban lain? Diancam akan dilaporin. Saya masih punya anak kecil. Anak saya malah pernah dia dikatain, disumpahin, didoain dia nggak bagus sama reseller saya. Anak saya sempat mau difoto sama reseller saya, tapi saya tolak. Rumah saya pernah didatengin sama polisi. Padahal uang dari semua reseller saya langsung saya teruskan ke Rihana Rihani. Kita juga udah sampai utang sana sini juga Mbak buat balikin semua uang di bawah kita gitu. Jadi ya beban moral lah, bahkan reseller saya juga ada yang sampai meninggal tapi belum selesai juga gitu. Dari hasil pengembangan penyidikan, jumlah kerugian yang diderita korban bertambah lagi dari 35 miliar menjadi 41 miliar. Jika terbukti bersalah melakukan penipuan, Rihana Rihani bisa diganjar hukuman 4 tahun penjara. Bagi sejumlah korban, hukuman itu terlalu ringan bagi penipu kelas kakap seperti Rihana Rihani karena dampak penipuan itu telah membuat keluarga korban bangkrut. Cara proses pidana ini kami juga minta dari Rihani itu untuk kembalikan uangnya. Namun apabila dia anggaplah menyembunyikan uangnya, ya tentu aja kita akan buat secara perdata. Ya jadi nggak bisa tuh dengan dia pikir bahwa gue di penjara nih, dia dihukum 1 atau 2 tahun, gue bebas dari kewajiban gue utang, nggak bisa.